Sahabat Shalom, Salam. Tuhan memberkati. Pagi, bagaimana kabarmu? Kembali lagi lah pagi ini bersama-sama belajar akan kebenaran. Siapkan pelupai serta catatan. Ya, ibadahmu hari ini tidak sia-sia. Fokus apa yang kau dengar. Hari ini kembali kita belajar bersama-sama bacaan kitab suci pada pagi hari ini ambil dari Injil Yohanan 3. Jadi pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanan 3 ayatnya 1 sampai ke 21. Kali lagi, Injil Yohanan pasal ketiga ayat 1 sampai ke 21. Silakan dibaca. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Bukan Nikodemus, Nakdimo. Tolong diulang. Adalah seorang Farisi yang bernama Nakdimo, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yeshua dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Tuhan tidak menyertainya." Yeshua menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan." Kata Nakdimo kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali lagi ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yeshua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nakdimo menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yeshua, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Mose meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Tuhan mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Tuhan. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kembali lagi hari ini kita sudah dengar bersama-sama ada seorang rabi bernama Nakdimo yang ditulis lembaga kitab Pendesa itu bernama Nikodemus. Saya tidak tahu kapan ini nama-nama ini diganti semua. Jadi diganti semua. Kita lihat penginjil-penginjil itu pun juga namanya diganti. Saya tidak tahu apa maksudnya mereka ini.
Karena ini benar-benar manusia betul-betul manusia yang ada di Israel, dan dia lahir itu bernama Nakdimo. Kenapa kemudian hari bernama Nikodemus? Ada namanya Matityah. Kenapa tiba-tiba dia bernama Matius? Satu huruf saja pun berbeda dan artinya juga berbeda, saudara ya. Jadi itu namanya Nakdimo, bukan Nikodemus. Banyak sekali yang diganti-ganti, semua diganti. Ini bagian daripada mengaburkan namanya kebenaran. Makanya saya mengatakan waktu saya teliti kitab suci ini selama 22 tahun ini, ya, saya tidak tahu Kristen ini apa memang sengaja atau memang tidak tahu. Sudah bertahun-tahun dari generasi ke generasi itu tidak ada. Dan orang-orang Kristen sendiri pun pernah nggak mendengar mungkin di sana, karena aslinya kitab suci ini ajarannya dari mana? Yerusalem, dari Sion. Ya. Kalau kita tidak baca dari Sion itu kita tidak tahu, ya, apakah nama itu benar atau tidak, kan begitu. Ya. Sesudah kita baca, ya. Karena memang aslinya dari Sion sana, ternyata dari Sion itu nama-nama itu tidak pernah diganti. Dari Israel itu seluruh dunia pun, hanya di Indonesia saja atau di Eropa saja mereka ganti nama ini. Sedangkan orang Israel sendiri pun, dari Israel misalnya mereka di Amerika, misalnya di mana-mana, nama ini tidak pernah diganti. Tidak pernah diganti. Tetap saja nama itu. Ya, namanya Yokanan, namanya Matitia, namanya Kepa, namanya Saul, itu tetap mereka pakai nama itu. Tapi kalau orang Kristen mereka ganti, saya tidak tahu ini. Kembali lagi hari ini belajar tadi Yokanan 3, seorang pemimpin agama Yehuda, dia datang pada waktu malam kepada Yesua berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang dan kalau Tuhan tidak menyertainya." Ya. Jadi yang mereka lihat ini adalah manusia biasa benar-benar, yang disaksikan adalah manusia, dan yang dia tangkap juga pun namanya Nakdimo ini, bahwa kalau Tuhan tidak mengutus, ya, yang dia tangkap pada waktu itu yang berhadapan dengan Nakdimo itu adalah manusia. Mungkin dalam hatinya dia seorang nabi, kan? Tapi kalau kita baca tuntas namanya kitab suci ini, baru kita ngerti gitu, ya, bahwa Yesua itu lebih daripada nabi. Kalau dia lebih daripada nabi, siapakah dia? Di atas nabi itu siapa? Tidak lain adalah Tuhan, tidak ada yang lain, kan gitu ya. Kalau ini kitab suci ini kita tidak baca tuntas, kalau kita hanya dipotong-potong itu, susah lah saudara, nggak menangkap, ya, nggak menangkap. Ya. Kalau kita belajar juga masalah masalah Nakdimo ini, artinya selanjutnya Nakdimo juga tidak kelihatan, hanya terakhir juga pada waktu Yesua itu disalib, ada dia di sana, tapi sesudah itu Nakdimo ini tidak kelihatan. Apakah Nakdimo meninggal atau kemana? Tapi tidak kelihatan dia, kan begitu. Karena Nakdimo ini percaya namanya Yesua, tapi sembunyi-sembunyi saudara ya, karena dia adalah seorang rabi, kan begitu kan. Tapi seorang rabi yang mungkin tidak paham juga apa yang dia katakan tadi. Kalau kamu tidak lahir kembali, ya. Kalau kamu tidak lahir kembali, ya, tidak akan melihat namanya kerajaan surga, gitu kan. Dan pada waktu dia menanyakan bagaimana mau lahir baru, bagaimana sudah tua begini kan, apakah saya sudah tua ini masuk lagi rahim ibuku, kan begitu kan. Nah ini ada percakapan, ya, kedua belah pihak ini antara Tuhan Yesua dengan namanya Nakdimo ini. Satu
pakai bahasa sorgawi, satu pakai bahasa bumi kan begitu. Jadi satu bicara namanya bahasa sorga, tapi satu namanya bahasa bumi. Yang dia tangkap tadi pakai bahasa bumi kan begitu. Pakai bahasa bumi, bagaimana mungkin Tuhan ya sudah tua begitu terus masuk lagi di rahim ibunya gitu. Harus kamu lahir dari air dan pada roh. Inilah yang tidak dipahami juga sampai saat ini. Ya, sampai saat ini banyak orang yang tidak pahami lahir dari air dan roh. Kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, ya, kamu tidak melihat kerajaan surga. Jadi penting sekali ini apa yang kita baca hari ini, penting sekali kita mencatat, kita merenung sehingga kita tidak gagal paham. Gitu? Tidak gagal paham. Sedangkan yang dimaksud di sana adalah namanya baptis, ya. Yang dimaksud itu lahir dari air itu adalah baptis. Jadi baptis ini tidak dipahami dengan benar, ya. Tidak dimengerti dengan benar, makanya sia-sia tidak pernah akan kelihatan kerajaan sorga, saudara. Tidak akan melihat kerajaan sorga. Tidak dipahami benar tadi. Kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, nggak bakal kamu kelihatan sorga deh, nggak bakal kamu ke sorga deh seperti itu. Hanya banyak orang-orang firman Tuhan itu dipenggal, ya. Contoh yang sering sekali diangkat kalau ayatnya 16. Karena begitu mengasihi dunia ini, mengutus anaknya apa? Supaya setiap orang apa? Percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya itu siapa ini yang kita percaya? Ini saudara harus catat. Ini penting sekali, ya. Makanya saya bilang itu namanya baptis itu jangan hanya ikut-ikutan. Baptis itu harus dipahami dengan benar dengan baik. Tanpa pemahaman yang benar dengan baik itu baptis itu, surga bakal nggak ketemu loh, saudara. Surga itu tidak akan kamu ketemu, ya. Karena dia bilang kalau kamu tidak lahir dari roh dan tidak lahir dari air dari roh, maka tidak pernah akan lihat namanya surga. Apa maksudnya di sini? Ya, makanya saya katakan tadi kalau kita baca namanya Yohanan ini, Yohanan itu kan hanya 21 pasal, harus dibaca tuntas. Ya, kalau kamu baca tuntas itu baru kamu sadar kan begitu ya, baru kamu sadar ya, siapa yang kau percaya itu, ya. Yang kau percaya itu siapa? Bukan sekedar yang dia berhadapan dengan Nakdimo tadi, tapi berhadapan dengan Nakdimo itu siapa ini dia ini? Itulah yang saya teliti bertahun-tahun. Saya teliti itu selama 21 tahun, 22 tahun ini saya teliti, ya. Sehingga saya mengatakan pada waktu tahun 2000 itu, tahun 2000 saya mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi, saudara, ya. Dia sendirilah yang datang di bumi itu menjadi anak manusia. Makanya harus dituntas tadi, jangan dipenggal di bawahnya. Harus kita mulai dari 13 di atasnya sampai ke 16. Coba dibaca ulang ayat 13 sampai 16. Dengarkan khususnya namanya ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Mose meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan baik-baik dari ayatnya 13, tidak ada satupun yang naik ke surga, ya, kecuali Dia yang turun dari surga menjadi anak manusia, saudara. Catat itu. Makanya perlu sekali dituntas itu, baca namanya Yohanan ini. Yohanan itu jangan dipenggal, saudara. Kalau engkau mau itu satu kali dibaca,
sehingga tidak terputus nanti pemahamanmu. Ya. Bagaimana lu memiliki pemahaman yang benar itu dari lahirmu sampai mati yang nggak pernah tuntas, namanya yokanan ini, saudara. Ya, ya. Tidak ada seorang pun yang naik ke atas kecuali dia itu siapa yang turun di sorga menjadi anak manusia, saudara. Ya. Orang siapa percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Percaya siapa percaya bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi menjadi seorang anak manusia. Tuhan itu menjadi manusia bisa nggak? Halo? Tuhan itu kalau menjadi manusia bisa nggak? Sangat bisa. Tuhan itu datang di bumi melalui rahim seorang perempuan bisa nggak? Bisa. Tapi kalau manusia, kalau kita pakai bahasa bumi, pasti manusia nggak mungkin masuk lagi namanya di perut ibunya. Itu namanya bahasa bumi tadi. Gak mungkin kan begitu ya. Tapi kalau Tuhan itu menjadi manusia melalui rahimnya Miriam bisa nggak? Sangat bisa. Kenapa dia bisa? Karena dia maha kuasa, saudara. Ya. Makanya Elohim itu El Shaddai itu Elohim Shaddai artinya Tuhan yang maha kuasa. Hanya persoalan kalau orang dengar sekarang Elohim itu energi loh, saudara. Ya. Di luar sana loh yang miliaran orang, ya. Mereka lebih suka namanya pakai kata Allah itu, ya. Sekalipun di luar sana banyak sekali yang mengkritisi, ya, bahwa Allah itu yang benar-benar kalau di namanya orang Muslim itu Allah itu adalah nama pribadi, bukan nama gelar. Di survei namanya yang miliaran orang Muslim itu Allah itu adalah nama pribadi, bukan gelar. Tapi kalau Kristen ini memutarbalikkan, ya, memutarbalikkan yang sebenarnya tadi nama pribadi mereka bilang namanya gelar, saudara. Ya. Nah kalau dia gelar itu kenapa pada waktu dipanggil Yesus kenapa dibilang ini Allah Yesus? Kenapa bilangnya namanya Tuhan Yesus? Ya. Ini kan tidak benar ini. Makanya saya mengatakan dari awal itu yang menjungkir kalau namanya orang Israel itu kan memutarbalikkan. Tapi kalau orang Kristen ini saya bilang itu bukan memutarbalikkan, menjungkir balikan. Ya. Kenapa saya bilang menjungkir balikan? Mari kita teliti nanti isi kitab sucinya. Ya. Jangan kita tuding itu tanpa bukti. Kalau saya mengatakan ini saya punya bukti yang kuat, saudara. Ya. Kenapa saya punya bukti yang kuat itu? Karena saya teliti kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah 149. Minggu depan sudah 150 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya tahu namanya isi kitab suci, saudara. Ya. Bagaimana namanya orang Israel itu memutarbalikkan, tapi kalau namanya orang Kristen ini menjungkir balikan. Ya, mari kita saksikan nanti, mari kita teliti nanti bahwa saya ini kalau omong tidak asal-asal, namanya pakai isi kitab suci gitu. Saya tidak keluar dari namanya kitab suci, ya. Karena saya hanya meneliti namanya kitab suci ini yang dicetak namanya lembaga kitab Indonesia ini selama 22 tahun. Nah, sehingga saya ini tidak asal muni, orang Jawa bilang tidak asal bunyi, ya. Jadi kalau saya bunyi itu berdasarkan namanya pasal dan ayat. Kembali lagi kepada Yohanan 3 tadi, ya. Memang engkau guru, tapi guru yang tidak memahami, ya. Supaya orang memahami kitab suci itu perlu namanya kita membaca dan mendengarkan, ya, dan mencatat. Iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Mendengar itu disimak, dicatat, ditulis, ya. Jangan namanya sok tahu. Yang jelas-jelas sanakan Roma 10 ayatnya 17 mengatakan apa? Jadi kita pakai pasal dan ayat. Roma 10 ayat 17 mengatakan apa?
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Hamasia. Firman Hamasia itu firman Tuhan Yahweh itu yang sudah ada di buku itu, dibaca dan direnungkan, itu yang sehingga timbullah namanya iman. Iman itu apa? Percaya sungguh-sungguh, supaya kita yang memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh, makanya kita harus baca kitab suci. Nah, pada waktu orang khotbah itu harus sediakan ballpoint dan harus dicatat, saudara. Ya, dari catatan-catatan itulah kita baca ulang lagi nanti, sehingga kita memiliki iman yang benar, saudara. Pengajaran yang benar, saudara. Ya, ingat baik-baik, dicatat juga di sana 1 Tawarikh 15 sana bahwa Israel itu lama sekali mereka tidak menerima ajaran yang benar. Coba baca kapannya 2 Tawarikh 15 ayatnya 3. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Coba, lama sekali ini. Ya, zamannya Raja Asa, saudara. Jadi sudah lama sekali ini tidak ada pemahaman yang benar, Tuhan yang benar, kan begitu, coba. Ya. Nah, kalau kita ini tidak berusaha, gak mungkin kita akan tangkap nanti. Kamu harus lahir dari air dan roh. Gitu kan, ya. Di mana sih ini? Ya. Kalau hanya kita baca di situ, kita tidak ketemukan. Makanya mari kita baca di namanya Matitia 3. Matitia 3. Jadi bukan Matius, saudara, ya. Jadi manusia ini lahirnya, dia ini dari kecilnya, kedua rahim ibunya bernama Matitia. Coba Matitia, ya. Matitia 3. Ya. Kita baca di situ. Coba 1 sampai 6. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gunung Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Yahweh, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi mereka datang di situ rame-rame mengaku dosa, saudara. Ya, mengaku dosa. Inilah yang sampai saat ini pun juga mereka gak ada yang paham, ya. Maupun juga dari mimbarnya, maupun juga jemaatnya, saudara, yang miliaran orang, ya, mengaku dosa. Beda yang dengan namanya di apanya 7-nya, ayat 7-nya. Coba baca ayat 7-nya. Baca ayat 7-nya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi ada 2 kelompok, saudara. Jadi ada 2 kelompok. Satu tadi sebelum dibaptis namanya mengaku dosa dulu, saudara. Ya, mengaku dulu kesalahan. Nah, yang dimaksud kesalahan apa di situ? Sampai saat ini orang itu tidak tahu apa itu dosa, saudara. Yakin betul-betul kalau mereka tahu namanya dosa ini, tidak mungkin sekarang ini mereka paksakan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sekarang cobakan di dunia ini, ya, selain namanya orang Israel, namanya Kristen lah kan gitu. Kristen itu banyak sekali loh, saudara, di dunia ini, terpecah-pecah kan. Ya, makanya Kristen ini susah dikendalikan. Nah, sekarang Kristen sendiri ada namanya baptisan anak kecil dan baptisan orang besar. Tinggal lu pilih mana. Yang jelas-jelas di dunia ini, baptisan ini sendiri pun tidak sama. Ada baptisan anak kecil, ada baptisan orang besar, saudara. Mana yang kita pilih ini? Mana yang kita mau percaya?
Kalau kita selidiki dalam kitab suci itu tidak pernah ada anak kecil yang dibaptis. Tidak pernah ada. Sama sekali tidak pernah ada. Dan Tuhan sendiri pun tidak pernah memerintahkan. Makanya saya bilang tadi itu kata kalau orang Israel itu namanya memutarbalikan, kalau Kristen namanya menjungkir balikan, saudara. Harus disampaikan. Mereka mau terima, mau protes, silakan protes. Protes nanti bawa saja lah buku yang sama, kitab yang sama. Clear kan? Ya. Daripada lu teriak-teriak di sana, siapa yang atau saya mengatakan, lu protes, bawa saja menghadap saya. Kita buka kitab yang sama. Ya. Yang saya pakai ini kan kitab yang sama yang dicetak lembaga kitab Indonesia, saudara. Makanya ada dua kelompok di sini. Ada orang yang baptisan asal sekena-kenanya saja, ya. Apakah itu perintah Tuhan, tidak perintah Tuhan, pokoknya hantam saja. Dia tidak mau peduli, gitu. Ingat baik-baik, ya. Ingat baik-baik. Yang asal-asalan tadi ini ada juga sanksinya. Ada sanksinya, saudara. Kalau kita tidak baca tuntas tadi, kita tidak tahu, ya. Kita tidak ngerti, dan begitu, ya. Baca terus 10 sampai 12. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penyirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Coba bayangkan nanti kalau orang tidak baca tuntas, itulah yang mereka anggap kita, Tuhan harus dibaptis kita dengan api Roh Kudus. Dia tidak pernah memisahkan di situ, dia tidak teliti dengan baik. Kalau dia teliti dengan baik, dia membaptis dengan Roh Kudus, dengan baptis dengan api. Membaptis dengan api itu orang-orang yang menyimpang dalam kebenaran namanya dibaptis ke dalam neraka. Neraka itu yang dimaksud baptis dengan api. Sedangkan dibaptis dalam Roh Kudus itu artinya orang itu dia memiliki namanya kuasa Tuhan tadi. Kuasa Tuhan mendorong orang itu supaya dia masuk dalam kebenaran itu yang dibaptis dalam namanya Roh Kudus. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan tadi. Kamu harus lahir dari air dan roh, saudara. Ya, itu yang dimaksud, saudara. Ya. Ingat baik-baik ini, kalau tidak dibaca tuntas ini, itulah yang di luar sana. Oh, kita harus terima namanya baptis, namanya api Roh Kudus, saudara. Ya. Seolah-olah Tuhan merintahkan seperti itu. Yang dibaptis dengan api itu adalah namanya neraka. Makanya harus kita tuntas bacanya. Kalau kau tidak tuntas bacanya, lu nggak ngerti betul. Ya, makanya saya mengatakan dari awal, namanya baptis itu perlu sekali, penting sekali. Ya, penting sekali namanya baptisan ini. Kalau kamu asal-asalan seperti namanya tadi orang-orang Farisi tadi itu, makanya dibilang kapak sudah tersedia. Kapak itu tidak tersedia, ya. Pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah ditebang, dibuang dalam api. Itu namanya dibaptis dalam api neraka itu. Ya. Jadi dibaptis namanya di api neraka, dicemplungkan, saudara. Kalau engkau baca hanya di situ saja, ya, tidak selidiki semua isi kitab suci, maka lu sia-sia. Makanya saya bilang orang itu kan, namanya Kristen ini kan bukan namanya memutarbalikan, menjungkir balikan, ya, jungkir balikan. Loh sekarang kan tidak ada kan, mereka anak kecil, ya, habis anak kecil dibaptis, terus bilang mereka kata sidi. Akhirnya kita lihat tadi hasilnya. Hasilnya apa yang terjadi nanti? Lihat saja kan banyak sekali kan, ya, yang tidak karu-karuan itu anak-anak. Coba, ya, karena tidak ada penjelasannya. Di dalam tidak dijelaskan oleh guru-guru itu. Ya, makanya saya mengatakan dari dulu, Ibu Ana ini, Ina Evan sama Ina itu jangan diboleh baptis dari kecil. Saya ini bukan berdasarkan waktu saya mengerti dulu dari tahun 2000 sebelum namanya
mereka dulu lahir itu jangan dibaptis anak kecil. Biarkan saja mereka besar nanti baru kita jelaskan nanti baptis itu. Jangan seperti bapaknya, saya mengatakan seperti itu. Ya. Sehingga anak-anak saya dulu waktu kecil dulu tidak dibaptis, saudara. Ini sudah diberikan namanya hikmat oleh Tuhan, tapi saya tidak merespon dulu, saudara. Ya. Sebenarnya sudah benar itu. Ya. Saya bilang jangan dibaptis namanya dari kecil Evan dan Lina. Ya, biarkan nanti sudah besar baru kita jelaskan apa sih arti daripada namanya baptis tadi itu. Yang dikatakan tadi sebelum namanya sebelum ditenggelamkan dalam air itu makanya ada pengakuan. Pengakuan itu namanya apa? Mengaku dosa, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan tadi bagaimana orang mau tahu itu dosa tidak kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci, saudara. Tidak pernah senggol namanya kitab suci ini. Ya. Nah kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Mau sorga? Ya. Makanya setiap Sabat itu saya angkat namanya berbahagialah orang yang menguduskan Sabat, saudara. Berbahagialah orang yang menguduskan Sabat. Yang menguduskan Sabat itu yang sorga, ada pasalnya dan ada ayatnya. Nanti si pendengar mau terima tidak terima itu urusanmu. Yang penting sudah saya sampaikan. Ya, yang penting sudah saya sampaikan. Ya. Makanya kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, tidak akan melihat surga. Ya. Ya. Coba saudara. Ya. Di luar sana apakah ada seperti saya ini mau baca kitab suci? Ya. Ada nggak? Gitu. Misalnya 2 minggu itu dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena tidak pernah menikmati. Ya, tidak pernah menikmati mana dari surga ini. Mereka bersungut-sungut, mereka buang. Nah, bagaimana lu beriman? Ya. Kalau saya ini kan lengkap. Saya pernah menikmati nggak namanya hal-hal dunia? Oh luar biasa. Kalau dulu kalau makan cari makan enak. Dulu Ibu Ana waktu pacaran saya kasih makan enak-enak nggak Bu? Pasti Ibu Ana ini saya kasih makan enak. Saya menikmati masakan enak. Kita pindah-pindah tempat itu cari masakan enak. Ya, itu bahasa buminya saudara. Ya, kalau dulu saya ini menikmati betul-betul namanya hal-hal dunia. Ya, puas deh. Hal-hal dunia itu sudah saya puas menikmati, saudara. Ya. Hanya pakai bahasa bumi. Beda dengan sekarang, saudara, terbalik. Sekarang saya menikmati namanya makan surga. Gawima mana yang dimaksud apa? Firman, coba. Sekarang saya begitu menikmati namanya makanan surgawi ini setiap hari selama 22 tahun ini, mau masuk ke 150 kali, saudara. Saya begitu nikmati, ya. Sampai saya tidak mengenal lelah, mata tidak perih, karena sangat menikmati makanan rohani itu, saudara. Nah, dengan saya menikmati namanya makan rohani tadi, sehingga saya pahami. Ya. Tanpa pemahaman yang benar, makanya sia-sia hidupmu. Banyak orang-orang sekarang itu bicara masalah bahasa bumi, saudara. Jangankan yang sekarang ini. Nah, kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, kamu tidak akan melihat surga. Ya. Sekarang dari mimbar ini, misalnya kekayaan, ya. Kekayaan itu yang dalam pikiran mereka guru-guru palsu ini yang di mimbar itu, kekayaan materi, saudara. Padahal di dalam namanya kalau bahasa surganya bukan namanya kekayaan materi. Kekayaan apa yang dimaksud? Halo? Kekayaan rohani itu yang dimaksud. Kalau engkau baca namanya Korintus 1 ayat 5 baca. Ini jangan salah tangkap, saudara, ya. Ini tadi seorang guru tapi salah nangkap karena dia pakai bahasa bumi, saudara, ya. Kenapa dia tidak memahami namanya bahasa surga? Karena dia tidak pernah namanya belajar namanya Taurat. Pasti yang dia pakai namanya Nakdimo itu namanya
Talmudnya. Coba baca 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan. Pengetahuan, kekayaan yang dimaksud apa? Pengetahuan akan benar, pengetahuan akan Tuhan itu yang dimaksud saudara, ya. Begitu juga namanya Yesaya 33 ayat 6. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Yahweh itulah harta benda siap. Coba bayangkan ulang yang keras-keras ya, supaya nanti kalau ada yang mendengar ini dia mencatat dan dia merenungkan saudara. Ya. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Yahweh itulah harta benda siap. Coba bayangkan kekayaan yang sesungguhnya namanya pengetahuan tuh. Pengetahuan akan Tuhan, pengetahuan akan kebenaran itu yang dimaksud saudara, ya. Saya tidak ketemukan di dalamnya. Harus kamu kaya raya dulu baru ada kebenarannya. Justru sebab baliknya, orang kaya itu katanya sulit sekali masuk dalam kerajaan surga. Mendingan seekor unta itu masuk lubang jarum daripada namanya orang kaya masuk surga saudara. Ya. Yang dimaksud di dalam kekayaan itu kekayaan membagi, kan begitu. Contoh ya, 1 Timotius 6 ayatnya 8-9. Ini supaya kita paham yang benar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai 18-19. Tadi 1 Timotius 6 ayat 18-19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup Itu yang kekayaan yang dikehendaki itu supaya kita ini membagi saudara. Jangan pelit saudara. Makanya kita di dalam kalau kita jadi pengkhotbah atau pendidik itu harus memiliki kriteria saudara. You know? Tidak ujuk-ujuk di mimbar di sini. Yang di mimbar itu dia harus punya pengetahuan akan firman saudara. Jangan asal saja comot taruh di mimbar. Nah kalau di asal saja taruh di mimbar tidak pernah membaca kitab suci, tidak punya pengetahuan apa-apa, ya sami mauan saudara. Gitu? Ya. Itulah yang dimaksud tadi, kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak akan melihat surga. Kalau kamu tidak lahir dari namanya air dan roh, ya, surga tidak akan ketemu saudara. Bagaimana kita lahir dari roh? Ya. Makanya perhatikan tadi namanya ayat 6 tadi, mereka datang mengaku dosa saudara. Kenapa mereka mengaku dosa ini? Ya? Kenapa mereka mengaku dosa? Apa sebabnya mereka mengaku dosa itu? Pasti Roh Kudus yang menuntun mereka sehingga mereka sadar dari kesalahan. Ya, jadi Roh Kudus tadi menuntun mereka tadi itu disingkapkan namanya kesalahan. Dari kesalahan itu mereka mengaku saudara, mengaku kesalahan. Akhirnya mereka percaya bahwa Yahweh lah Tuhan. Mereka terima namanya berkat itu kehidupannya. Makanya mengatakan inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan gitu loh. Ya. Jadi Roh Kudus tadi menuntun manusia itu supaya sadar akan dosa gitu loh. Yesaya 30 ayat 1 baca coba. Yesaya 30 ayat 1 itu yang dimaksud. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Yahweh yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah basah. Jadi tadi ada namanya orang Farisi itu datang, pokoknya euforia lah.
mau paham tidak paham, pokoknya mau ikut dibaptis segala macam. Maka dia bilang, ya, celakalah kamu ini, hai kamu keturunan ular beludak, saudara. Beda tadi yang dituntun oleh namanya Roh Kudus tadi, disingkapkan kesalahannya, ya, mereka mengaku salah sehingga mereka namanya terima baptisan. Lanjut, karena Yesua sendiri pun juga dibaptis, ya. Matitia 3 ayatnya 13 sampai 17. Perhatikan baik-baik di situ, ya. Matitia 3 ayatnya 13 17. Baca sekencang-kencangnya. Maka datanglah Yeshua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanan untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanan mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yeshua menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan." Dan Yohanan pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yeshua segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Tuhan seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kalau engkau terima baptisan yang benar itu, maka pada waktu engkau keluar dari air itu, makanya mungkin secara audible tidak dengar, tapi yang pasti inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Nah, pada waktu Yesua ini dibaptis ini, dia berdosa atau bagaimana? Dia ini hanya menerima meninggalkan teladan, saudara. Teladan itu apa? Halo? Contoh, sudah contoh harus kita ikuti apa yang dilakukan oleh Yesua. Yesua itu kan dia lakukan semua apa yang dikatakan Taurat. Misalnya dia namanya sunat. Sunat itu sunat. Perintah hukum Taurat itu umur 8 tahun 8 hari harus sunat. Kalau engkau baca Lukas 2 ayat 21 coba. Jadi perhatikan baik-baik ini masalah baptisan tadi ini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yeshua, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dikasih namanya Yeshua, Yahweh penyelamat itu, saudara. Dibaptis pada hari yang ke-8, saudara. Hari ke-8 disunat, bukan dibaptis. Dibaptis itu pada waktu umur berapa? 30 tahun, saudara, ya. Jadi namanya Yeshua itu tidak dibaptis dari kecil. Dibaptis pada waktu besar, saudara, ya. Makanya kalau ada bilang aku ada dalam Yeshua, ya, wajib apa yang kau lakukan, apa yang dilakukan oleh Yeshua. Kata surat Yohanan 2 ayatnya 6, coba baca. 1 Yohanan 2 ayatnya 6. Wajib loh, saudara. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulai. 1 Yohanan 2 ayatnya 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Hamasiah telah hidup. Wajib loh, saudara, ya. Wajib kau lakukan. Yesua ini baptis pada umur 30 tahun. Kenapa sekarang ini, kenapa anak kecil dibaptis? Tidak ada petunjuk. Apakah ini benar? Ya. Apakah ini benar? Ya. Tanda yang dibaptis tadi ini, kalau kita baca namanya Matitia 3 tadi, semua orang dewasa. Orang yang tahu namanya salah dan benar. Ya. Kenapa ada sekarang ini baptisnya ada anak kecil? Terus ada kata sidi. Dari mana kata-kata ini? Perintah siapa ini? Ya. Makanya kalau aku hanya baca di situ, ya, tadi ini, ya, kapak sudah tersedia. Pohon yang tidak mengeluarkan buah, tebang, buang dalam api. Itu namanya baptisan neraka. Ditebang nanti, ya. Baru kita sadar nanti, ya. Kalau kita baca tuntas namanya Matitia 13. Matitia 13 ayatnya 36 sampai 43.
baca yang keras. Maka Yeshua pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu yang dimaksud tadi ditebang di bu. Ya, sekarang orang menaburkan benih, datang juga menaburkan lalang. Kalau kita baca sebelumnya, kan ada orang bilang, Tuhan, itu ada orang yang naburkan lagi lalang, biarkan saja tumbuh bersama-sama. Biarkan saja tumbuh bersama-sama. Ada waktunya nanti, ya, ada saatnya nanti, seperti yang dibacakan oleh saudara Ina tadi, kumpulkan namanya gandum, taruh namanya di lubung, kumpulkan jerami, bualah neraka. Jerami itu apa? Jerami itu ajaran-ajaran sesat. Pengajar-pengajar sesat ini kumpulkan, lemparkan namanya ke neraka. Mau terima, tidak terima, tunggu waktunya. Ya? Ya? Ya, jadi ilalang tadi, kumpulkan ilalang ini, ya, lemparkan namanya ke api. Lalang itu siapa? Ya, gandum itu siapa? Harus kita membedakan namanya lalang dan gandum. Sehingga saya mengatakan dari awal, harus kamu membedakan namanya ajaran dari Sion dan bukan dari Sion, saudara. Dari Sion itu jelas-jelas ajaran tadi, baptisan itu orang besar yang memahami, ya. Sehingga tidak sembarangan aja namanya terima namanya baptisan itu. Kalau engkau terima dengan sembarangan nanti, makanya saya mengatakan ada juga disediakan pasal nanti. Pasalnya di mana? Ya, Ibrahim 6 ayatnya 4 sampai 6. Ya, coba baca Ibrahim 6 ayatnya 4 sampai 6. Nah, itu sudah ada disediakan nanti. Ya, coba baca dong. Ibrahim 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kagak ada lagi salib-salib kedua kali. Jadi namanya di Injil di situ itu memang lebih berat hukumannya. Karena tidak ada lagi korban. Sehingga pada waktu kau terima namanya baptisan ini, terima yang benar. Jangan ikut-ikutan, ada baptisan ikut. Ada baptisan ikut artinya pulang lakukan dosa lagi, saudara. Ya? Yang kau akui tadi itu dikuburkan, dimatikan. Sehingga pada waktu lu keluar dari air tadi dengan pengakuan tadi, maka dia bilang, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan, saudara. Nah, apa yang sudah dikasih teladan oleh Tuhan tadi, marilah kita ikut. Jangan ikut-ikutan yang di luar sana. Ya? Ketahuan ini orang ini tadi, ya, dia penuh Roh Kudus atau penuh kuasa Tuhan, ketahuan. Dari sikapmu ke sehari-hari, dari tabiatmu bagaimana. Makanya saya mengatakan, sayalah orang pertama yang benar-benar dia singkapkan itu. Ya.
Coba kalau dulu saya ke pelacur, apakah pelacur itu dosa? Tidak ada, biasa aja. Ya? Kalau dulu saya narkoba, ya, tidak ada, biasa saja. Coba sekarang, berani nggak? Ya, makanya dari kakak yang dimaksud tadi, apa? Pengetahuan takut akan Tuhan. Yesaya 33 ayat 6, saudara. Ya, pada tahun 2000 yang lalu, disitulah saya disingkapkan oleh Tuhan. Nah, pada waktu disingkapkan itu saya respon pakai apa? Seperti orang-orang tadi datang, mau ibadah nganga-nganga. Oh tidak, saya merespon itu, saya membaca isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, sampai saya bicara ini. Ya. Itulah dorongan Roh Kudus. Pada waktu baca kitab suci itu tidak malas. Baca kitab suci itu seperti makanan. Gitu. Sekarang yang saya paling nikmati sekarang namanya baca kitab suci, supaya ada pemahaman yang benar, saudara. Tunggu waktunya, katanya. Coba kita lihat sekarang ini. Oh, kami dipenuhi Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu gimana? Ya, mau dengan nama Yahweh saja lu maki-maki, lu hujat. Lu kalau kita bilang sahabat ini, mereka buang muka. Coba saudara, apakah itu mau mengaku dosa? Gitu? Mau mengaku dosa? Saya betul-betul disadarkan dulu. Pada waktu disadarkan melalui rohnya tadi itu, baru saya sadar itu bahwa sahabat ini sangat penting. Sangat penting. Tidak boleh namanya sahabatnya dikutak-kutik. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh dipindahkan ini. Nah ini kalau tidak diakui ini, surga tidak mungkin ketemu. Tidak akan ketemu aja. Ya. Tidak dikembalikan nama Yahweh ini, tidak kembalikan namanya sahabatnya itu, surga tidak mungkin ketemu. Itu ada pasalnya dan ada ayatnya. Mau terima tidak terima, ya terserah pendengarnya. Yang penting sudah saya sampaikan, saudara. Ya? Ya. Ada waktunya. Biarkan saja mereka siram juga tadi namanya lalang. Biarkan dua-duanya tumbuh. Gandum tumbuh, lalang tumbuh. Tunggu waktunya. Sudah dibacakan tadi itu. Ya. Petiklah namanya gandum. Ambillah gandum, simpanlah mereka ke lumbung. Ya. Begitu juga lalang ini. Lalang kumpulkan, buang ke api. Sekarang di dunia ini menaburkan juga, sama-sama menabur, saudara. Ya. Kalau engkau baca kitab suci dengan rendah hati, ya, pasti kau selamat. Ya. Tapi kalau kau keraskan hatimu, ya, tunggu waktu tadi itu sudah dibilang. Ya. Kumpulkan itu yang menyesatkan itu. Kumpulkan yang menyesatkan itu, lemparkan ke api. Waduh. Ini ada penyesatan, saudara. Saya sampai geleng-geleng kepala. Ya. Kenapa saya bisa geleng-geleng kepala? Karena Tuhan menyingkapkan itu tadi. Sekarang kalau orang misalnya sekarang dikasih tahu, apakah orang itu kita bilang namanya mati tiang, apa ada merespon gitu? Misalnya sekarang ada lagi Nakdimo, sekarang kan mungkin kaget lagi di luar sana. Pasti dia bilang sama kita itu sesat mereka. Karena tulisannya mereka di kitabnya mereka ini yang mereka pegang benar namanya Nikodemus. Tapi mereka tidak tahu ini yang mereka pegang itu salinan dari mana. Makanya dengarkan apa yang dikatakan namanya Yahya Waloni. Ya. Mereka palsukan itu kata Yahya Waloni itu, apakah salah 100%? Halo? Tidak salah sebenarnya itu. Sebenarnya kan memperingatkan juga ke manusia itu. Tapi manusia ngotot, saudara. Ngotot. Akhirnya Yahya Waloni masuk penjara. Ya? Sudah keluar. Sudah keluar, mulai besok lagi diangkat lagi.
Ya? Lu pernah dipalsukan nama-nama ini. Ya? Sekarang kalau mereka nantang, kita pergi saja ke Israel sana. Tanya yang benar pemilik keluarga ini. Ya? Kalau sampai sana nggak ditampar mulutmu. Coba kalau nenek moyang saya, misalnya nenek moyang saya yang bernama namanya Umbung Ngailu, namanya Umbunga Ngailu, Raja Umbunga Ngailu. Coba tiba-tiba Raja Umbung Ngaila, ya, saya tampar mukanya, Raja Umbunga Ngaila. Ya, sedangkan nenek saya Umbunga Ngailu, ada nggak namanya Ngaila? Hah? Ada kan? Teman saya bernama Fani Pangaila, saudara. Gitu? Teman saya namanya Fani Pangaila. Coba kalau kita bilang sekarang itu Fani Pangaila, insinyur Fani Pangaila ini, Fani Pangailu, ditampar mulutnya. Karena satu huruf nanti berbeda juga artinya. Apakah mereka ini juga merasa dosa? Tidak, aman-aman saja sekarang, ya, aman-aman saja, tidak ada yang merasa bersalah, ya. Makanya biarkan saja tumbuh bersama-sama, tunggu waktunya. Ya, saya mengatakan ini bukan saya pengkhotbah awal, ya, bukan. Jangankan mau khotbah gini kan, jangan lagi mau apa namanya ayat-ayat itu, ya? Mau doa makan saja pun susah, gitu. Dan karakter saya ini kan bukan karakter yang lembek-lembek begitu, bukan. Karakter yang super keras namanya, ya. Saya mengatakan saya keturunan dari bapak saya api, mama saya juga dari api. Kalau ketemu api-api, suka anaknya kayak apa, gitu. Belum lagi namanya Tarawatu kan begitu. Coba apa arti Tarawatu? Ya? Coba kalau dibilang Tarawutu, wutu itu kan apa sih? Kalau di orang Sumba itu kan kemaluan. Oh, itu langsung dikejar parang loh orang Sumba. Ya? Coba sekarang seenak-enaknya mereka ini yang namanya menjungkir balikan namanya kebenaran ini. Ya? Mereka mau terima tidak terima, yaitu tadi. Oh, biarkan kita dibaptis dengan api Roh Kudus. Baca kitab suci yang benar. Kalau engkau dibaptis dengan Roh Kudus, betul, tapi tidak ada namanya dibaptis dengan api Roh Kudus. Ada nyanyian enggak? Kita dibaptis dengan api Roh Kudus. Ya? Itu sering begitulah saya dengar. Api Roh Kudus katanya. Ya? Dibaptis dengan api ya dia api, baptis dengan Roh Kudus ya Roh Kudus. Artinya dibaptis dengan Roh Kudus bahwa dia benar-benar kepenuhan Roh Tuhan, kepenuhan namanya kuasa Tuhan. Makanya dia bilang lahir dari Roh Kudus. Berarti dia adalah Roh Kudus. Kalau dia lahir dari Roh Kudus berarti dia adalah Roh Kudus, menjadi anak manusia. Tidak seperti zaman yang namanya Abraham itu dia turun itu langsung jadi manusia, saudara. Bicara dengan namanya Abraham. Sekarang penyamarannya dia, zaman namanya Injil itu, kabar baik itu, menyamarnya dia benar-benar melalui rahimnya Mary. Dia turun dari sorga itu melalui Mary. Kan dia bilang tadi turun kan? Halo, dengar nggak tadi? Dia turun dari sorga. Yang dimaksud turun dari sorga itu siapa? Yesus akan turun melalui apa? Melalui rahimnya Miriam, saudara. Makanya kalau hanya kau baca di, misalnya contoh baca di Yohanes 8 di sana kan, Yohanes 8:19, karena kan kalau kamu percaya kepada saya, pasti kamu percaya kepada Bapa kan gitu kan? Ya. Terus dia bilang kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, mati dalam dosa. Kalau kita hanya baca di situ, mungkin kita bingung. Tapi kalau kita baca selanjutnya namanya Yohanes 14 ayatnya 7-8, ya. Kalau kamu melihat saya, sudah melihat namanya Kau tunjukkan Bapa lagi.
Tolong deh tunjukkan Bapak itu sudah cukup bagi kami, kata Philip, saudara. Akhirnya dia jawab, melihat saya sudah melihat Bapak, saudara. Melihat Bapak, ini kan persoalan sampai sekarang. Bapak itu tidak mengenalnya. Mereka mengatakan Bapak, tapi tidak tahu Bapak itu siapa. Tapi kalau kita ini Bapak adalah Yahweh itu sendiri. Amin gak, saudara? Ya. Tunggu waktunya. Dikumpulkan yang menyesatkan, buanglah ke api, gitu. Gandum taruhlah di lumbung, saudara, ya. Jadi kalau saya dibicara namanya kerohaniannya, ya karena saya baca kitab suci dari Kejadian ke Wahyu. Kalau bicara namanya pertanian, ya memang saya anak petani. Orang Sumba itu kan mayoritas bertani. Kalau kita bilang namanya, saya bicara namanya ternak, oh apalagi nenek moyang saya peternak, banyak hewan. Jadi saya ini lengkap, ya, lengkap, jabatan saya itu lengkap. Dari petani, ternak, direktur, komisaris, coba sudah lengkap. Sekarang saya jadi penginjil, saudara. Saya jadi penginjil sekarang itu, yang saya injili kau terima tidak terima, itu urusanmu sendiri. Ya, paham belum? Ya. Kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, dicatatlah tadi itu. Ya. Jangan sembarangan. Namanya baptis itu jangan sembarangan, saudara. Ya. Jangan sembarangan.